Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz, bersama Market di analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025. Seperti biasa kami hadir menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader karena kami ingin setidaknya rekan trader memiliki sedikit informasi sebelum terjun dalam dunia trading. Oleh karena itu senantiasa kami selalu menghampiri rekan trader, memberikan sesuatu yang bisa menjadi landasan untuk dijadikan trading oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba langsung masuk aja di platform. Kita akan melihat apa yang telah terjadi di hari kemarin sebelum kita akan mencoba memprediksikan apa yang akan terjadi pada hari ini. Seperti biasa rekan trader, kita masuk di platform. Dan kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat bahwa di hari kemarin indeks dolar Amerika jatuh benar-benar rekan trader, luar biasa jatuhnya, dan kembali lagi dia turun menembus level terendah dalam minggu ini hingga menembus level 98.520. Hari ini lebih rendah lagi rekan trader. Hari ini lebih rendah lagi. Mungkin sepertinya kerendahan hari ini sampai di level yang pernah terjadi pada bulan April tahun 2025. Kita bisa lihat bersama-sama rekan trader. Sedangkan untuk Euro USD, kita lihat Euro USD mengalami penguatan yang signifikan. Di hari kemarin bisa terbang tinggi hingga menembus level 1.14995. Begitupun juga pound sterling. Pound sterling kita bisa lihat rekan trader, pound sterling mengalami penguatan yang signifikan. Ya, dia mengalami penguatan kemarin sampai menuju level 1.35657. Sedangkan untuk gold rekan trader, gold kita lihat gold benar-benar mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kita lihat bahwa gold ini sudah kemarin dia mencoba dan menembus level 3359.31. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang kita lihat bahwa USD yen Jepang mencoba untuk turun ya. Kemarin mengalami pelemahan dan dia turun hingga menembus level 144.317. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan rekan trader, seperti biasa akan selalu ada judul-judul tema harian yang ingin coba saya bawakan buat rekan trader semuanya. Dan untuk tema harian kita kali ini, saya akan membahas tentang tertinggi mingguan emas dibantu oleh ketegangan geopolitik. Nah, ini dia. Rekan trader semuanya, di hari kemarin emas mencapai level tertinggi dalam ketinggian mingguan. Dan kalau kita lihat rekan trader, untuk emas di hari kemarin, secara garis besar kita bisa lihat bahwa emas itu dia kemarin naik hingga level tertinggi di posisi 3.359. Hari ini pun juga dia telah menembus level 3.377, tapi barusan saja emas mengalami pelemahan yang signifikan dan dia keluar lagi dari zona 3.350 menuju ke 3.340.61. Secara garis besar rekan trader, kalau kita lihat apa yang terjadi pada emas ini tidak bisa, penguatan yang terjadi pada emas kita tidak bisa kita pungkiri bahwa efek positifnya perdagangan yang dilakukan oleh perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Cina dan Amerika itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana efek dari kekuatan geopolitik yang saat ini sedang terjadi, di mana Israel akan mencoba menyerang Iran. Begitupun juga Iran sebaliknya juga akan mencoba menantang Israel. Nah, inilah yang membuat bagaimana emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kita lihat kemarin faktor dari indeks harga konsumen, data inflasi yang dikeluarkan, di mana inflasi agak sedikit mengalami pelemahan. Inilah yang bisa menjadi tanda bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan kita lihat apakah memang akan diturunkan pada bulan September nanti, karena secara garis besar datanya itu sudah menunjukkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sudah saatnya ya, sudah kemungkinan besar harus dilakukan. Tapi kan kita akan menunggu apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell. Nah,
Imbas dari data tersebut membuat emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, dan kemungkinan besar kita akan menunggu sampai minggu depan di saat akan adanya rapat pertemuan FOMC. Apakah nanti FOMC masih tetap akan menahan suku bunga atau dia akan mencoba untuk memangkas, karena kita akan lihat sikap yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell pada pertemuan FOMC nanti. Nah, oleh karena itu rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat bahwa kita akan melihat hati-hati apa yang akan terjadi pada emas, ya. Walaupun tendensi yang terjadi hari ini, ya, kalau kita lihat barusan aja emas patah benar-benar turun sampai level di 3.344. Tapi secara garis besar kita lihat emas masih punya peluang untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, dan memang emas itu akan mencoba berusaha minimal menembus 3.400, ya. Itu level pertama yang akan dicoba ditembus oleh emas dulu, sebelum dia akan melihat apakah dia bisa mencoba sampai level tertinggi 3.500. Tapi secara garis besar emas pada track di mana bullish masih sangat kuat dan akan mencoba kembali lagi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan salah satu faktor yang paling utama yang sekarang ini melandasi bagaimana emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi adalah bagaimana kekuatan dari geopolitik, baik itu di Timur Tengah, pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Nah, inilah yang menjadi trigger untuk emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, tetap terus pantau pola pergerakan yang terjadi. Secara garis besar memang data-data yang akan dikeluarkan secara fundamental dia agak sedikit membuat dolar Amerika sedikit tertahan, tapi kita juga tidak bisa lepas dari faktor geopolitik yang terjadi. Dan faktor geopolitik inilah yang akan dan selalu menjadi penyebab utama untuk kenaikan yang signifikan pada logam mulia ini. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita, dan sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini. Untuk indeks dolar Amerika secara garis besar kita lihat rekan trader bahwa indeks dolar Amerika hari ini walaupun tendensi pelemahan masih sangat kuat pada hari ini, tapi kalau menurut saya dia akan mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader hari ini, ya. Saya bisa bilang bahwa saya tidak mau bilang dia akan naik sampai level ketinggian maksimum di posisi 98.729, tapi minimal dia akan bisa mencoba sampai level tertingginya itu di posisi 98.641. Tapi tidak lupa juga bahwa pelemahan bisa saja terjadi dan dia bisa turun sampai level 98.292. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa saja terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Bagaimanakah untuk Euro USD rekan trader? Untuk Euro USD secara garis besar kita lihat di sini bahwa Euro USD tendensi bullishnya masih sangat kuat, ya. Kalau kita lihat bullish dari Euro USD ini masih sangat kuat rekan trader, ya. Secara garis besar kita akan lihat bullish masih sangat berperan penting, tapi hati-hati bahwa akan bisa terjadi pelemahan, ya, pembalikan arah. Oleh karena itu menurut saya bullish ini bisa sampai di 1.15467, tapi sekali lagi hati-hati pelemahan terjadi, dan menurut saya dia akan mencoba sampai di level 1.14956. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada Euro USD. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Pound sterling membalikan keadaan sangat luar biasa, ya. Pound sterling membalikan keadaan sangat luar biasa. Kita lihat di sini secara garis besar awal pasar Asia pound sterling bisa naik sampai posisi yang lebih tinggi, tapi saat ini dia mencoba untuk kembali jatuh rekan trader. Oleh karena itu menurut analisa saya pound sterling ini dia akan mencoba turun sampai level terendah menurut saya itu di posisi 1.35080. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa penguatan bisa saja terjadi dan dia kembali lagi ke level maksimum di posisi 1.35831. Jadi posisi tertinggi 35831 di sini sampai dia bisa mencoba untuk turun di posisi terendah di seputaran 1.35080.
Bagaimanakah untuk gold? Nah, ini gold ini bahaya ini. Gold ini volatilitasnya sangat tinggi rekan trader. Secara garis besar gold di pasar Asia tadi dia mengalami penguatan yang signifikan, menembus level 3.377 dan berusaha untuk menembus level 3.400, tapi sekarang terjadi pembalikan arah. Tapi secara garis besar saya bilang bahwa penguatan yang terjadi sangat luar biasa ya. Menurut saya dia masih bisa turun lagi ke posisi yang lebih rendah lagi sampai di level 3.330 sampai 37 terlalu rendah, masih bisa lagi sebenarnya sih di sini deh. Nah, 3.332, tapi kembali lagi bahwa serangan balik mendadak pun juga bisa membuat dia kembali naik lagi di posisi 3.368. Volatilitas masih sangat tinggi hari ini. Segala sesuatu masih bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi ke level tertinggi. Oleh karena itu, pergerakan emas hari ini benar-benar akan diuji karena nanti akan ada data indeks produsen yang akan dikeluarkan malam nanti. Oleh karena itu, dengan adanya patahan yang membuat emas turun sampai di posisi 3.344, kita akan lihat seberapa besarkah, apakah dia akan terus turun atau terjadi pembalikan arah dan membuat dia kembali lagi ke zona 3.350, naik lagi ke posisi yang lebih tinggi lagi dan mencoba untuk sampai ke 3.300, nilai tertingginya itu 3.368. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang hari ini menurut analisa saya, USD Yen Jepang pergerakannya mengalami pelemahan yang signifikan. Kita lihat sini rekan trader, ya dia sudah sampai di level paling terbawah menurut saya ya. Kalau menurut saya sekarang saatnya dia akan mencoba naik dan saya mengestimasikan bahwa dia akan mencoba naik sampai level paling maksimal itu di seputaran 144.357 dengan pelemahan paling sempurna dia di 143.550. Nah, ini dia rekan trader. Arah pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa teknikal kita. Dan rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader untuk hari ini kita akan coba lihat masuk di kalender ekonomi ya. Untuk kalender ekonomi sekarang saya coba lihat. Nah, kalender ekonomi yang harap diperhatikan oleh rekan trader adalah nanti malam pada pukul 19.30 ada indeks harga produsen dan ada klaim pengangguran awal ya. Ini secara garis besar rekan trader bisa lihat di sini. Tadi barusan aja data keluar itu dari Inggris ya. Ini pidatonya baru keluar, sangat mengguncang jagat raya dunia trading. Kita akan lihat sampai nanti pada pukul 19.30 rekan trader. Oke. Rekan trader semuanya, jangan lupa juga untuk membaca analisa yang telah kami lakukan. Nah, kita akan lihat di sini emas menuju ketinggian tertinggi di FX Street ya, tadi barusan saya kirimkan, bisa dibaca. Dan di investing juga harap dibaca mengincar 3.400 menjelang rilis data indeks harga produsen. Silakan dibaca artikel-artikel yang coba saya bawakan untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.